Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Allah tahu pemberian yang terbaik untuk kita. Itu tema besar GPIB di hari ulang tahun Teruna pada hari ini. Ulang tahun yang ke-40. Pada saat saya melayani di area Bates Demak, di puskesmas kebetulan ada salah seorang jemaat yang sakit. Saya menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak lazim. Seorang ibu dalam keadaan sekarat dibawa oleh 3 anaknya. Yang satu pemuda, yang 2 masih teruna. Mereka mendorong ibu ini pada sebuah gerobak. Kemudian saya baru tahu bahwa ayahnya telah meninggal. Ayahnya itu seorang kuli bangunan, sehingga punya gerobak untuk membawa batu dan pasir. Kemudian pula baru saya tahu bahwa ibu yang sedang sekarat ini seorang binatu. Untuk menghidupi kehidupan ketiga anak ini, ia mencuci pakaian orang dari rumah ke rumah. Ia punya komplikasi. Dalam tahun itu belum lama sebelum ia sakit, suaminya meninggal. Miris ketika sambil mendorong ibu itu, ibu mereka yang kakak mendorong dari belakang. Menarik ya, menarik. Jadi ibunya di gerobak di belakang, dia menarik. Dia pegang 2 gerobak itu, tangan 2 itu, lalu anak laki dan 1 anak perempuan yang masih remaja mendorong dari belakang sambil berucap, "Ya Allah, jangan ambil nyawa ibuku. Ya Allah, jangan biarkan ibu pergi." Ibu sambil nangis, menjerit-jerit. "Bangun Bu, kami gak punya siapa-siapa lagi selain ibu." Berulang-ulang kata-kata ini, "Bu, bangun Bu, Tuhan bisa bangunkan ibu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bangunkan ibu, kami butuh ibu." Ibunya tidak tertolong. Masuk di puskesmas itu karena memang sudah sekarat, mereka tidak punya biaya. Gitu ya. Dia meninggal di rumah sakit. Seorang Katolik. Saya sempat mendoakan ketika ia akan menarik nafas. Saya berdiri menyaksikan semua. 2 anak, 1 laki, 1 perempuan yang masih teruna. Terseduh-seduh. Sampai memeluk pinggang saya. "Bu Pendeta tolong. Tuhan bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus tolong. Ibu pasti bisa sembuh." Saya hanya mengelus kepala mereka dan saya katakan, "Tuhan berkehendak atas ibu." Kita berdoa. Tidak lama sesudah saya berdoa, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya kembali mendoakan dia, menyerahkan dia kepada Tuhan.
doa. Jika sungguh-sungguh didoakan, doa itu bukan bicara biasa-biasa. Doa itu bukan perkataan yang biasa-biasa saja. Doa itu sesungguhnya adalah membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga nggak bisa dibilang bahwa itu biasa-biasa saja. Mungkin nada bicara kita ketika kita berseru kepada Tuhan biasa-biasa saja, datar saja. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan lihat bagaimana hati kita meminta sesuatu yang kita inginkan Tuhan kabulkan. Saya tidak membahas tentang bagaimana ketiga anak tadi, tetapi saya mau melihat apa yang sebenarnya menjadi rancangan Tuhan atas ketiga anak ini dengan permohonan doa mereka. Ada 3 kata kunci yang penginjil Matius mau berikan kepada kita dalam hal ungkapan hati kita kepada Allah. Dalam hal ketika kita berkata, kita berdoa. Minta, cari, ketok. 3 kata kerja untuk sebuah pengabulan doa. Dan ini yang penginjil Matius mau ungkapkan dari apa yang Tuhan katakan kepada para murid. Mintalah. Mengapa harus meminta? Orang Kristen memahami, kita ini nggak punya apa-apa. Yang punya segala-galanya, termasuk yang kita pakai ini. Bukan karena kuat dan mampu kita kerja. Tetapi sesungguhnya itu milik Dia. Atas izin Dia, kita bisa menggunakannya. Semua yang kita terima dalam hidup kita, itu Dia yang punya. Karena itu Dia katakan kepada murid-murid, minta apa yang engkau butuhkan. Tidak sekedar minta, tetapi minta dengan hati. Minta sungguh-sungguh dengan iman. Kalau kita katakan minta dengan iman, itu artinya kita harus percaya sungguh dan jangan pernah ragu. Yakin kita pasti menerima. Sungguh-sungguh minta dan percaya bahwa kita sudah menerimanya. Ayat 9 sampai di 11 dia katakan begitu. Percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Barang siapa meminta, dia akan mendapat. Ayat pertama dari bacaan kita tadi. Yang kedua, carilah. Apa yang dicari? Kita mencari Tuhan di mana aja nggak kelihatan. Terus apa yang dicari? Kehendak. Yang kita cari itu kehendak Tuhan. Sesudah kita meminta dengan yakin, dengan iman dan percaya. Maka yang kedua, kita mencari. Artinya bahwa hal Allah mengabulkan doa kita. Tergantung bagaimana kita mencari kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Itu yang Yesus ajarkan bagi para murid. Kita diperintahkan untuk mencari kehendak-Nya. Karena apa? Keinginan kita bukan kehendak Allah. Rencana-rencana kita bukan rancangan Allah, bukan rencana Allah. Dan rancangan Allah bukan rancangan kita manusia. Karena itu kita harus mencari kehendak-Nya. Apa sih yang Dia mau dari kita?
supaya doa kita dikabulkan. Jadi nggak cuma minta lalu percaya kemudian kita lakukan dosa. Enggak. Enggak. Oleh karena itu, dalam tradisi Israel, ketika mereka ada dalam gumulan khusus, mereka menyertainya dengan puasa. Saya belajar puasa dari ibu saya. Zaman dahulu orang tidak lazim melakukan puasa, tapi saya dari kecil. Saya menyaksikan untuk gumulan-gumulan khusus dalam kehidupan rumah tangga papi mami saya. Mami saya kuat dengan puasa. Dan semua yang dia minta dia pasti terima. Kami menyaksikan itu dengan mata. Banyak sekali mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Karena kekuatan doa seorang perempuan yang menjadi tiang keluarga. Hal yang ketiga, ketoklah. Ketok. Kita semua pernah mengetok pintu. Kita semua pernah mengetok pintu. Karena kita semua punya pintu di rumah masing-masing. Anak-anak teruna di kamarnya masing-masing. Kan ada pintu. Ada etika kalau kita mau masuk rumah, kita mau masuk kamar seseorang, kita harus mengetok pintu. Pintu apa? Pintu yang bagaimana? Tuhan katakan, pintu yang tidak bisa kami buka. Pintu yang tidak bisa kita buka sendiri. Pintu seperti apa? Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Injil, di ayat yang berbeda Tuhan bilang, akulah pintu. Akulah pintu. Jadi pintu yang harus kita ketok adalah pintu kasih Kristus. Jawaban kita ada di sana. Harus melewati pintu itu. Barang siapapun tidak akan pernah menjumpai Allah jika tidak melalui pintu itu. Dan itu setiap doa kita selalu bilang, di dalam nama Yesus kami meminta. Di dalam nama Yesus kami pasti menerima. Tiga kata kunci ini menjadi catatan penting untuk anak-anakku kekasih, anak-anak teruna. Hari ini apa yang sudah dibicarakan dengan Tuhan Yesus? Salah satu boleh jawab. Apa yang hari ini sudah diperkatakan dengan Tuhan Yesus? Ngobrol apa dengan Tuhan Yesus hari ini? Tolong salah satu menjawabnya. Boleh? Atau ada yang tidak berdoa? Sama sekali nggak bicara dengan Tuhan 40 tahun loh. Tuhan sudah pelihara loh 40 tahun. Bisa sampai ke sini kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Pak Pendeta, Bapak Penatua, Ibu Penatua, Majelis Jemaat nggak mampu sampai ke usia 40 tahun ini. Apa yang dikatakan untuk Tuhan hari ini? Salah satu anak teruna boleh mengatakannya? Atau bahkan tidak doa sama sekali. Bangun tidur pegang HP, cari HP. Itu kebiasaan. Kayaknya kalau Bu Pendeta tidur Alkitab di samping. Gak jauh-jauh. Itu yang pertama yang harus dipegang. Minta, cari, dan ketok. Setiap orang tua punya harapan. Setiap orang tua punya mimpi terhadap anak-anak kita. Dari mereka masih kecil, teruna bahkan sampai kepada pemuda, doa orang tua tidak habis untuk mereka. Ada kerinduan, anak-anak ini menjadi orang yang baik. Anak-anak ini menjadi orang yang benar. Anak-anak ini bisa menjadi berguna bagi bangsa dan negara. Membanggakan hati Tuhan. Dan tidak menyia-nyiakan perjuangan orang tua. Untuk mereka bisa sekolah. Kuncinya tadi yang Tuhan bilang, minta, cari, dan ketok. Orang tua berdoa, kepala sampai di kaki, kaki sampai di kepala, atau lidah sampai di tanah. Tetapi anak-anak sendiri tidak meminta. Tidak
tidak dekat dengan Tuhan. Tidak berbicara dengan Tuhan Yesus. Enggak klop. Enggak nyambung. Hanya satu saja yang berdiri kokoh sementara anak-anak berjalan ikut kehendaknya sendiri. Karena itu ada banyak orang tua yang kecewa. Ada banyak orang tua yang kecewa ketika anak-anak mereka saksikan dari kecil sampai remaja, sampai pemuda, kemudian menikah. Bagus kalau mereka menikah dengan orang yang seiman. Aktif di gereja, ketemu jodoh di gereja. Puji Tuhan banget. Tapi ada banyak yang kecewa. Saya teristimewa di gereja saya. Landasan saya datang 2010 ya. Saya melanjutkan pelayanan yang seterusnya. Banyak yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Mengikuti iman yang lain. Ada banyak orang tua yang kecewa pada sisi ini tetapi ikhlaskan. Mau gimana lagi Bu Pendeta? Anak-anak ini kita tidak tahu. Apa yang menjadi rancangan terbaik Tuhan bagi mereka. Tanggung jawab orang tua adalah mencari kehendak Tuhan. Yang tadi dikatakan carilah. Belum dapat, ketok terus pintu itu. Ketok terus, bilang terus pada Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah jemu mendengarkan kita. Belum lama, saya hadiri seorang pemuda. Anak rohani saya tapi bukan dari gereja saya. Di KUA. Kekecewaan yang luar biasa. Akan tetapi, karena sudah mengandung, saya harus katakan ini. Ini bagian dari pendidikan orang tua terhadap anak-anak. Mereka akan menjadi sesuatu ke depan. Tetapi jika mereka meninggalkan imannya, mereka meninggalkan Tuhannya, banyak orang tua merasa sia-sia. Persoalan ada pada minta, cari, dan ketok. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mumpung temanya tentang ini, saya memberikan sebuah kunci bagi orang tua yang berpikir tentang dengan siapa nanti anak-anak teruna akan berjumpa dengan pasangan hidupnya. Sejak anak-anak saya dalam kandungan, saya sudah mendoakan mereka. Saya tidak tahu itu laki-laki atau perempuan yang akan lahir. Akan tetapi ketika dia lahir laki-laki, saya katakan kepada Tuhan, ini konsep penciptaan. Kita berangkat dari konsep penciptaan untuk sebuah doa yang benar. Saya katakan kepada Tuhan, anakku laki-laki, ada yang hilang dari dirinya, ada yang tidak lengkap Tuhan. Rusuknya ada di siapa? Ada pada perempuan siapa? Sebagaimana Tuhan memelihara anak laki-laki saya. Pelihara juga tulang rusuk yang ada pada siapa perempuan itu. Konsep itu saya gumuli dari sejak anak-anak dalam kandungan. Kita kembali kepada konsep penciptaan. Begitupun ketika anak perempuan lahir, saya ajarkan kepada jemaat saya dulu GPIB Magelang. Doakan pada anak perempuan saya. Pada anak perempuan yang Tuhan percayakan kepada siapa? Kepada saya. Rusuknya siapa yang ada pada dia? Pada waktunya. Tuhan izinkan untuk pemilik rusuk itu datang mengambilnya. Ini konsep dasar tentang jodoh. Tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah jauh ketika kita menyadari tentang hal ini. Ada banyak pemuda-pemudi gereja, 40 tahun, 38 tahun, 42 tahun. Ketemu jodoh dengan sangat cepat.
ketika berjumpa dengan saya, mereka katakan, pendeta kok jodoh saya jauh ya. Terus saya katakan begini, ketika kamu berdoa, Tuhan, di saya ini perempuan, pada diri saya ini ada tulang rusuk seseorang. Siapa pemilik rusuk ini? Mari Tuhan, suruh dia, perintahkan dia, ambil rusuknya ini. 2 minggu ketemu, tidak pakai pacaran, langsung menikah. Jujur, Bapak Ibu, baru pernikahannya kemarin di Jakarta, Bekasi. GPIB Menara Kasih. Karena kepada ibunya yang sampai berkata begini, "Oh, pendeta, saya cuma minta dari Tuhan sebelum saya tutup mata, Heidi sudah mendapatkan jodohnya." Saya ajarkan tentang ini. Lakukan itu dengan iman. Bukan cuma ibu tetapi Heidi sendiri harus berdoa. Ada 4 orang sejak November sampai sejak Desember. Sebelum Desember itu sudah 1 di Semarang sini. Ketika berulang tahun saya diminta untuk datang berdoa. Jemaat GPIB, saya tidak sebutkan namanya. Sudah menikah. Saya ajarkan tentang konsep ini. Belum lama ini menikah. Dan akan mengikuti suaminya. Saya ceritakan tentang konsep ini dan itu dilakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, minta, cari, dan ketok adalah konsep sederhana Yesus Kristus tentang pengabulan sebuah doa. Anak-anak teruna, perjalananmu masih panjang. 40 tahun usia teruna bertumbuh di GPIB. Artinya, kalau 40 tahun sudah cukup matang. Anak-anak teruna dipaksa Tuhan Yesus untuk memahami perjalanan 40 tahun. Di situ Tuhan menyatakan karya secara berkesinambungan. Dan oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Apa saja yang mau dikatakan tentang hari-hari hidupmu. Dalam konsep hidupmu tentang sekarang dan yang nanti. Apa yang Tuhan rancang bagi hidupmu. Dalam proses pengenalan Tuhan Yesus di persekutuan teruna. Rajin bicara dengan Tuhan. Minta dari Dia, cari Dia. Dan ketok pintu Yesus Kristus terus dan terus. Gak cuma sekedar jodoh. Tetapi kepadamu Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku padamu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan kebaikan. Dan bukan rancangan kejahatan. Oleh karena itu kalau nanti setelah pemuda menikah dapat orang yang bukan seiman, bukan segereja. Kalau ketemu yang keliru dan mengikutinya itu berarti minta, cari, dan ketok tidak ada dalam konsep hidupmu. Mulai dari detik ini, belajar untuk meminta, tetapi jangan memaksakan kehendakmu pada Tuhan. Karena Dia bilang, kehendakku, cari kehendakku. Lalu ketok. Pintu itu tidak akan pernah ditutup dari kita. Pintu itu penuh dengan belas kasihan. Tahu betul apa yang terbaik bagi kita. Karena itu kalau tema hari ini Allah tahu pemberian yang terbaik untuk kita. Maka ini hadiah yang luar biasa bagi persekutuan teruna di usia yang ke-40. Selamat ulang tahun. Persekutuan teruna GPIB Efata. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menuntun. Tuhan Yesus menolong teruna-terunanya. Di kesempatan apa saja. Tuhan Yesus memberkati. Niat apa yang baik yang engkau ingin memuliakan Tuhan melaluinya. Dan Ia menunggui keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.